Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anggrani Putri, mahasiswi dari Universitas Siber Asia dengan NIM 2502010100383. Program Studi PJJ Manajemen. Pernah dengar kalimat Pancasila adalah satu-satunya sumber hukum di Indonesia? Kalimat itu sering diucapkan, tapi sebenarnya ada yang perlu diluruskan. Yuk kita bahas tuntas, apa sebenarnya kedudukan Pancasila dalam sistem hukum kita, lengkap dengan dasar hukum dan contoh nyatanya. Istilah yang resmi dan tepat itu bukan satu-satunya sumber hukum, tapi sumber dari segala sumber hukum. Bedanya penting loh. Kalau bilang satu-satunya ya, seolah semua aturan langsung lain dari Pancasila tanpa proses lain. Padahal kenyataannya, hukum tetap dibuat lewat proses formal oleh DPR dan Presiden. Yang benar, Pancasila itu adalah nilai dasar dan tolak ukur tertinggi yang menjiwai semua aturan itu, apapun sumber teknisnya. Coba bayangkan hukum Indonesia seperti sebuah pohon besar. Pancasila itu akarnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah batangnya, dan undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah itu semua dahan, ranting, dan daunnya. Semua bagian pohon itu tumbuh dari akarnya. Kalau akarnya rusak, atau ada dahan yang tumbuh berlawanan arah dari akar, pohon itu bisa mati atau bahkan roboh. Jadi, sumber dari segala sumber hukum itu punya tiga makna. Pertama, sumber nilai dasar. Kedua, sumber cita-cita hukum bangsa. Dan ketiga, tolak ukur untuk menguji semua aturan yang ada. Ini semua bukan cuma teori pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kedudukan Pancasila ini tercantum resmi di berbagai peraturan. Dimulai dari pembukaan Undang-Undang 1945 tentang rumusan Pancasila pertama kali tertulis, lalu ditegaskan lagi lewat ketetapan MPRS tahun 1966, diperbarui ketetapan MPR tahun 2000, sampai akhirnya diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dan inilah bunyi pastinya tercantum di pasal 2. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jelas dan tegas, langsung dari undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau digambarkan, begini urutan peraturan di Indonesia. Paling bawah ada peraturan daerah, naik ke peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang, ketetapan MPR, sampai puncaknya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ingat, Pancasila itu bukan sekadar tangga tambahan paling atas. Pancasila itu seperti payung besar yang menaungi semua tingkatan itu sekaligus. Dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan desa. Karena itulah disebut sumber dari segala sumber hukum, bukan cuma hukum tertinggi. Terus apa jadinya kalau ada aturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Ada mekanismenya. Kalau yang diuji itu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jalurnya lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau yang diuji itu peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau perda, jalurnya Mahkamah Agung. Nah, biar makin kebayang, ini beberapa contohnya. Sila pertama tentang ketuhanan, terlihat dari jaminan kebebasan beragama di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan agama pada KTP kita. Sila kedua, kemanusiaan, terwujud lewat Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan larangan tegas terhadap penyiksaan maupun perdagangan orang. Sila ketiga, persatuan, terlihat dari Undang-Undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Semua dijaga demi menjaga keutuhan bangsa. Sila keempat, kerakyatan, hadir lewat Undang-Undang Pemilu yang mengatur cara kita memilih wakil rakyat secara demokratis. Dan sila kelima, keadilan sosial, terwujud lewat Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Cikal bakal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau ditanya lagi soal kedudukan Pancasila dalam hukum kita, jawabannya bukan sekadar satu-satunya sumber hukum. Tapi lebih tepatnya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, akar nilai yang menghidupi setiap aturan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan di desa kita. Karena pada akhirnya, Pancasila itu bukan pasal yang berdiri sendiri, dia adalah jiwa yang harus terus hidup di dalam setiap hukum yang kita buat. Kalau video ini membantu kamu paham lebih jelas, jangan lupa tinggalkan komentar dan suka ya. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan masih banyak penjelasan yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.